selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor batubara yang hari ini naiknya cukup signifikan. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound di sesi awal, di pertengahan perdagangan sempat naik turun, zona merah, zona hijau, tapi akhirnya di sesi 2 terkoreksi tipis 0,1% ke harga 6.113. Transaksi sampai saat ini ada di 13,5 triliun. Asing hari ini net buy di 152 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG ya ini harusnya sudah ada peluang rebound besok karena sudah 2 candle dan sudah reject support dan ya bisa dikatakan juga gap sudah ditutup ya. Jadi besok itu harusnya ada peluang rebound minimal. Dia bisa uji kembali 6.150. Semoga aja bisa tutup di atas itu. Tapi kalau misalnya besok di luar skenario melanjutkan penurunan, ya bisa jebol support 6.100. Ya siap-siap profit taking aja. Kalau saham-saham yang sudah profit lebar, ya jaga-jaga aja ya. Jadi seperti itu untuk besok IHSG ada potensi rebound menguji kembali resisten di 6.150. Seperti itu. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari ini naiknya cukup signifikan 19,34% ke harga 1.820. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi juga diakumulasi oleh broker-broker asing BK, HP, MI, Ajet ya. Ini broker-broker yang jarang digunakan retail, cuman satu ada nih, Ajet, Sukor. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu perkembangan harga batubara hari ini sampai saat ini dibuat video ya. Harga coal naik lagi 2,5%. Jadi, kalau dilihat dari teknikalnya kemungkinan besar Indi lanjut karena volume hari ini juga naiknya cukup signifikan. EMA CD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas. Kalau dilihat support sekarang itu ada di 1.800. Jadi ya jangan sampai turun lah. Kalau turun dari 1.800 ya nggak langsung ke 1.600. Ada support minor lagi di 1.700. Karena naik turunnya Indi ini sekitar 100 poin. Nah, jadi seperti ini pergerakan Indi. Karena Indi ini saham high beta ya, jadi ya bisa dikatakan volatil. Dan perlu hati-hati juga kalau berani beli di harga pucuk atau di harga buy on breakout ini ya cut loss kalau Indi turun dari 1.800 karena ini kan kalau dilihat dari story sebelumnya kalau dia naik tinggi dan dia juga bisa turun dengan signifikan. Bisa aja ARB besoknya bisa 5% dia turun. Ya harusnya ada retest dulu sekitaran 1.700. Kalau ke 1.600 ini bisa cuman kecil ya. Tapi ya potensi masih ada. Jadi seperti itu. Kalau dilihat kondisi seperti ini ya bisa dikatakan Indi sudah uptrend karena volumenya meningkat dan juga dia membuat rounding bottom nih ya, neckline 1.700 di breakout. Nah jadi seperti ini gambarannya untuk Indi. Ini sudah confirm ya, bisa aja dia retest dulu tapi untuk besok kemungkinan lanjut karena harga batubara ini kembali rebound dan naiknya cukup lumayan nih 2,5%. Jadi ada peluang lah untuk Indi lanjut naik. Tapi kalau skenario-nya dia ternyata koreksi besok ya potensi retest neckline-nya ini 1.700. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss di atas ya toleransi 1.700. Kalau sampai jebol ya udah cut loss. Kalau ada pertanyaan boleh nggak pakai cut loss? Boleh. Cuman rugi waktu itu aja. Kalau namanya trading itu biasanya seperti saya ya, saya akan cut loss dulu, nanti aja lihatnya kalau dia ada pembalikan arah baru buy lagi. Seperti itu. Ya biasanya yang pakai cut loss terus buyback di bawah itu potensi profitnya itu lebih besar daripada yang tetap hot. Jadi seperti itu. Untuk Indi kalau besok dia lanjut naik, dia akan uji 1.900. Nih, resisten selanjutnya. Nah, kalau mampu lewat ya bisa ke 2.000 lagi. Ini makin menarik nih. Mungkinkah Indi uptrend? Ya harusnya sangat mungkin
tinggal nunggu momentum aja nih untuk Indi. Jadi seperti itu. Untuk Indi besok sepertinya masih bisa rebound, cuman ya karakternya bisa dilihat sering membuat jarum atau ekor dari atas ke bawah. Jadi jangan sampai beli dekat-dekat resisten. Kalau beli buy on breakout ya harus siap cut loss kalau dia balik arah dan jebol lagi resisten ke bawah. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang hari ini juga naiknya cukup signifikan ya, 15,23% ke harga 1.740. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro juga cukup luar biasa. Telah dia mengakhiri masa konsolidasinya, dia hari ini naiknya pun gap up ya. Jadi dengan kondisi seperti ini, apakah masih bisa lanjut? Ya masih bisa. Target selanjutnya itu ini 1000 salah ini ya. Nah, di sini 1665. Jadi yang bawah ini bisa dihapus-hapus saja karena sudah nggak valid lagi karena Adro sudah bermain di harga atas. Jadi pergerakannya kalau dilihat seperti ini juga dihapus saja. Nah, jadi peluang Adro ini karena breakout 1650-an, target selanjutnya kalau melihat histori sebelumnya ya 1800 lah terdekatnya. Nih dia akan uji 1800. Jadi seperti itu. Untuk Adro besok itu ada peluang uji resisten 1800 untuk Adro. Dan kalaupun dia ternyata konsolidasi ya bisa di range harga ini, supportnya 1650 dan resistennya 1800. Dia akan konsolidasi area ini dengan skenario kalau jebol 1600 itu toleransinya 1535 sampai 1550 ini jangan sampai dijebol. Kalau jebol ya Adro kembali downtrend. Tapi apakah mungkin dia downtrend? Karena 3 bulan ke depan juga sudah mulai hawa-hawa windows dressing dan juga kebutuhan batu bara di luar negeri karena musim dingin kan perlu. Jadi ya harusnya uptrend saham batu bara. Jadi seperti itu ya. Toleransi kalau mau coba nyicil ya kalau dia turun ke 1600 tambah lagi, turun ke 1550 tambah lagi dan cut loss saja kalau dia turun dari 1500. Dan juga terlihat ya Adro juga mengakhiri masa konsolidasi yang menurut saya cukup lebar ini. Dari November 2018 dia nggak mampu melewati 1650 dan hari ini akhirnya lewat dan juga dilihat volumenya besar. Jadi ya bisa dikonfirmasi Adro akan strong uptrend. Tinggal tunggu bagaimana strategi untuk masuknya. Karena di harga sekarang ini kurang ideal kalau baru mau masuk ya. Idealnya kalau dia koreksi dulu ke 1650 ini nih area ini bisa buy on weakness, buy on support atau buy on breakout. Cuman resiko buy on breakout ingat ini jarum sering dibuat Adro dari atas ke bawah. Bisa aja dia turun lagi. Jadi seperti itu. Bagusnya untuk Adro ini buy on support kecuali sentimen memang seperti tadi ya, harusnya saham-saham batu bara ini turun karena ini lihat candlenya hammer terbalik. Kalau lihat historinya dan teknikalnya ya seharusnya arahnya turun. Tapi karena harga batu bara tadi pagi naiknya 7% lebih, ya balik ke arah karena memang demand-nya meningkat, ya wajar. Dan itu ya semua di luar teknikal karena sentimen harga batu bara. Jadi seperti itu. Kalau nggak ada sentimen harga batu bara tadi ya harusnya saham-saham batu bara ini turun dulu 1-2 candle. Tapi ya itulah namanya market. Kadang nggak bisa ditebak. Jadi seperti itu. Untuk Adro arahnya besok 1800 uji. Jaga-jaga aja kalau nggak mampu lewat ya bisa profit taking. Kalaupun yang mau hold ya silahkan. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari teknikal seperti ini bisa pola inverted head and shoulder. Ya, nih seperti ini. Mungkin aja target kenaikannya bisa sampai 2150. Itu sangat bisa terjadi kalau Adro dan IASG uptrend. Jadi seperti itu. Untuk Adro, langsung saja ke saham ketiga. Ada PTBA yang hari ini ditutup naik 6,91% ke harga 2630. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Bahkan asing ini dari awal bulan terus
net buy, belum sekalipun net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA diakumulasi. Yang akumulasi juga broker asing JP, BK, DETX, CS. Langsung saja ke technical ya. Secara technical, PTBA ya bisa dikatakan sudah confirm uptrend. Kalaupun harus koreksi ya bisa aja retest doang 2400, tapi harusnya ya nggak sampai jebol lagi 2400. Kalau Bapak Ibu yang punya di bawah 2400, apalagi di area 2000 ini, ya hot aja, follow the trend dengan kuncian 2400, jangan sampai dijebol. Kalau Bapak Ibu mau ikut naik lebih tinggi, ya biarin aja dengan resiko kalau dia turun ke 2400 dan jebol ya udah profit taking. Jadi mungkin kecil profit takingnya, tapi kalau dibawa naik terus sampai akhir tahun ya Bapak Ibu bisa ikut. Nanti kedepannya saya update lagi ya, dimana support kuatnya yang nggak boleh dijebol. Ini kan kalau dia nanti naik lebih tinggi kan ada lagi area-area supportnya mungkin di 2600 atau bisa aja di 2800. Kalau di confirm breakout 2800 ya support kuatnya ada di 2800 sampai 2700. Jadi seperti itu. Untuk PTBA gap di bawah juga banyak ya. Apakah ditutup? Ya kalau market crash bisa aja dia nutup dan sekalian uji support 2400. Untuk besok karena volume hari ini meningkat ya terdekat dulu aja 2700 dia akan uji. Resistennya kalau mampu lewat 2800 dan target kenaikan PTBA ini 2800 akan diuji. Nah, area ini kan yang diuji dari 21 Maret namun gagalnya ini dia akan uji. Dan kalau Bapak Ibu bisa perhatikan PTBA ini range sideway-nya cukup lebar, supportnya 2400 dan resistennya 2800 nih kan dia pernah. Jadi ini juga bisa aja dia nanti ke 2800 gagal turun lagi 2400. Kalau melihat histori sebelumnya juga ini range sideway-nya cukup lebar 2000 sampai 2400, jadi sekitar 400 poin. Jadi harga sekarang ini di pertengahan, wait and see aja dulu yang ketinggalan. Kalau yang punya dari 2500, 2550 pasang trailing stop aja. Kalau dia berbalik arah profit taking dulu. Nanti siapa tahu dikasih lebih murah. PTBA turun nutup gap di 2420, buy tinggal cut loss kalau jebol 2400. Bisa seperti itu. Kalau dilihat ini kan dia juga breakout nih. Ya rally harusnya PTBA, cuman ada koreksinya. Cari kesempatan belinya ya tunggu koreksi. Jadi seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang hari ini ditutup naik 6,34% ke harga 19.700. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ITMG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG juga sudah terkonfirmasi breakout 18.000. Jadi support ITMG itu sekarang di 18.000 yang harusnya akan dipertahankan karena itu dulunya 2019 menjadi resisten yang cukup kuat. Dia uji gagal, dia turun dalam. Jadi harusnya ini menjadi support dan target kenaikan ITMG terdekat dulu ya 20.000, kalau mampu lewat 22.000 dan menutup gap di 24.000. Jadi ITMG sudah bisa dikatakan strong uptrend. Yang punya dari bawah dari 15.000, 14.000 ya hot aja. PTBA bisa dikatakan aman. Ya, kalau Bapak Ibu yang belum punya ya wait and see aja dulu. Ini harga tanggung, kalau mau masuk ya harus disiplin cut loss, karena kalau nggak disiplin cut loss dibawa turun sampai 18.000 tuh cukup dalam. Misalnya belinya di 19.700 tapi tidak disarankan karena sama aja beli di pucuk, walaupun besok masih ada potensi rebound. Nih cut lossnya hampir 10%, target profitnya ya hampir sama 11%. Kalau Bapak Ibu mau risk reward seperti ini ya silahkan, cuman kan sayang, mending tunggu dia koreksi. Jadi seperti itu. Untuk ITMG MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat. Jadi harusnya ITMG bisa masih ke atas. Terdekat dulu uji resisten 20.000. Langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang hari ini ditutup naik 4,91% ke harga 24.000. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net
buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR bagus ya. Dia akhirnya mencapai 24.000. Resisten EMA 200 dilewati dan bisa dikatakan UNTR kembali uptrend. Dan kalau mau strong uptrend atau konfirmasi reversal, memang sudah konfirmasi reversal, tapi kalau mau lebih tinggi dia harus confirm breakout 24.000. Target selanjutnya 28.000. Jadi target akhir tahun semoga bisa tercapai. Dan level harga 24.000 itu cukup kuat yang terbentuk dari 1 Februari 2021 ya. 2 kali dia uji dan hari ini dia mampu breakout. Semoga bertahan. Kalau bertahan aman. Tapi kalau ternyata false breakout, dia akan ke arah 22.000. Ya sekitaran inilah EMA 200-nya ini. Mungkin ke area ini dia retest dan bisa menutup gap sini, konsol baru breakout. Bisa seperti itu skenario-nya, atau dia langsung breakout dulu besok dan retest bertahan, dia konsolnya di atas di 24.000 sampai 25.000. Bisa aja dia konsol di area ini ya. Jadi seperti itu. Untuk UNTR yang sudah punya, seperti yang saya bilang ya, kalau mau spekulasi buy di 20.500 sampai 21.000 ini, tinggal cut loss saja kalau jebol support 2-nya di 20.000. Dan kalau ditarik dari bawah ini, kalau beli ya lumayan juga ya, semingguan dah 16%, luar biasa. Jadi seperti itu. Untuk UNTR arahnya masih ke atas karena MACD-nya sudah membentuk golden cross dan volume juga meningkat yang signifikan. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham ke-6, ada Doit yang hari ini ditutup di harga 342, naik 8,2%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit malah didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit juga cukup bagus ya. Tutupannya pas di dekat dengan resisten 340. Jadi bisa dikatakan juga Doit ini sudah confirm uptrend. Tapi kemungkinan supportnya kan memang ada di 310, tapi ditarik lagi nih karena dia sudah breakout dari area konsolidasinya di 320 ini. Nah, kalaupun nantinya gagal breakout 340, Doit itu konsol di area ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli, ya beli aja dekat-dekat support 320. Tapi kalau besok dia melanjutkan kenaikan, ya targetnya 360 lagi. Dia akan retest lagi resisten yang hari ini sempat diretest namun terus gagal. Ya besok bisa retest lagi dan semoga aja seminggu ini bisa sampai 380. Tapi kalau naik ke 380 harus naik sekitar 38%, ya hampir 10%. Cukup tinggi ya. Ya bisa aja karena Doit ini kan high beta, volatil, sangat berpotensi dia ke area 380. Jadi seperti itu untuk Doit yang sudah punya dari bawah, hold aja, apalagi dari 290 300 ya sudah panen. Menurut saya ya tetap hold aja selama Doit nggak turun dari 320. Kalau yang punya dari 290 atau 300. Tapi kalau Doitnya jebol 320 mending profit taking. Seperti itu ya, karena Doit juga bisa konsol dulu di area ini asal jangan jebol aja 320. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham terakhir, ada Harum yang hari ini naik lagi 3,58% ke harga 7.950. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy, tapi kalau diperhatikan Harum ini bid offer-nya tipis. Jadi gampang naik turunnya digerakin bandar. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum juga bagus. Dia akhirnya breakout dari 7.600 dan ini kan rounding bottom-nya seperti ini. Nah, jadi apakah aman? Harusnya aman karena volume Harum juga meningkat. Kalau dengan teorinya Harum ini ya seperti ini kenaikannya. Kalau melihat histori sebelumnya, sangat bisa dia menguji all time high-nya di Juni 2011 di 10.600. Jadi sangat berpeluang untuk Harum ke sana. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, tapi ingat ini saham volatil, ya tinggal cut loss saja kalau Harum ini turun dari 7.650, cut loss saja. Atau sekalian cut loss di bawah 7.000 juga bisa, cuman dalam ya. Nih,
Mau cut loss di bawah 7.000 13%, mending cut loss dulu sini. Sekitar 6% nanti buyback di 7.000. Kan menyelamatkan sekitar 5% nih. Buyback di 7.050 atau 7.040. Kalau dari atas kan 11,4%, mending cut loss dulu sekitar 5,5% di 7.530. Nanti buyback di bawah. Karena Harum ini arahnya masih ke atas, cuman ada koreksinya dulu. Ya bisa aja koreksinya bisa sampai sini dan baru mantul. Nah, bisa seperti itu kalau lihat historis sebelumnya 9.000 di seperti ini, atau dia sampai 7.600 saja dia mantul, bisa juga seperti ini ya. Potensi upset dari harga sekarang ya masih bisa 10%, jadi risk rewardnya ya cukup lumayan kalau beli di harga sekarang. Tapi menurut saya tunggu koreksi aja, market pasti selalu memberi kesempatan, jangan FOMO, jangan kejar harga kecuali Bapak Ibu yang scalping. Kalau scalping ya bisa kejar harga, tapi kan biasanya orang yang scalping itu kalau ngejar harga nggak sesuai skenario dia cut loss. Jadi seperti itu. Untuk Harum cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.